Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filawati Yunita, NPM 181434080, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 7B. Saya akan mempresentasikan materi perkuliahan dengan judul Landasan Kurikulum. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar. Dengan dosen pengampu Ibu Nila Lestari SPD MPD, Perguruan Tinggi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Sebelum saya membahas apa itu landasan kurikulum, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, apa itu landasan kurikulum? Landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Teman-teman tahu tidak, kemajuan suatu negara salah satunya ditentukan oleh pendidikan bangsanya. Di balik pendidikan yang berkualitas, ada kurikulum yang berperan penting di dalamnya. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus penyangga sistem pendidikan. Kurikulum ikut berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Agar kurikulum berjalan sesuai harapan, kurikulum harus memiliki landasan yang kuat. Dan landasan kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Dan yang ketiga, landasan sosiologis. Oke, kita akan membahas yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Ada 5 aliran-aliran filsafat. Yang pertama, esensialisme. Yang kedua, eksistensialisme. Yang ketiga, perennialisme. Yang keempat, progresivisme. Yang kelima, rekonstruksivisme. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai landasan psikologis. Landasan psikologi adalah asumsi yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan bagaimana peran kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam memunculkan keberagaman perilaku manusia. Sehingga proses perkembangan manusia bersifat unik dan berbeda dari individu lainnya. Psikologi terbagi menjadi 2. Yang pertama, psikologi perkembangan, dan yang kedua, psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkannya. Adapun psikologi belajar adalah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai landasan sosiologis.
Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah fondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Dan pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan karena pendidikan lahir dari budaya dan dilaksanakan dalam rangka proses pembudayaan. Nah, tahu tidak? Ternyata kekuatan sosial dapat mempengaruhi kurikulum loh. Masyarakat yang bersifat dinamis pasti selalu mengalami perubahan dan bergerak menuju perkembangan yang semakin kompleks. Perubahan terjadi pada pola kehidupan, struktur sosial, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum juga harus bersifat dinamis agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dari yang saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan, yaitu kurikulum harus dibuat berdasarkan landasan filosofis seperti idealisme, realisme, dan pragmatisme. Landasan psikologis juga berpengaruh penting dalam penyusunan kurikulum, karena kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi psikologis peserta didik. Dan dalam pengembangannya, kurikulum harus menggunakan landasan sosiologis agar bersifat fleksibel, yaitu mengikuti perubahan zaman. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.